Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Oke, teman-teman, kali ini kita melanjutkan lagi materi sistem pernafasan pada manusia. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tahu nggak ya berapa kali kita bernapas dalam sehari? Ada yang pernah ngitung mungkin? Berapa kali sih sebenarnya kita bernafas dalam sehari? Kayaknya ngapain juga ngitung ya? Napas sih napas aja. Nah, tapi supaya kita tahu nih, berapa sih sebenarnya kita bernafas dalam sehari atau frekuensi pernapasan kita. Nah, frekuensi pernapasan ini tergantung dari usia. Oke, jadi pada bayi kurang dari 1 tahun, nah, frekuensi pernapasannya 30-55 kali per menit. Sementara pada balita usia 1-2 tahun 20-30 kali per menit. Lalu balita usia 3-5 tahun 20-25 kali per menit. Nah, di usia SD 6-11 tahun ini 14-22 kali per menit. Nah, kalau kamu nih di usia SMP 12-15 tahun 12-18 kali per menit. Oke. Benar nggak sih? Coba ya kamu hitung sendiri, kamu nafas 1 menit berapa kali. Nah, ini kalau kita hitung dalam 1 hari kurang lebih 17 ribuan. Wah, jadi luar biasa ya. Nah, frekuensi pernapasan ini selain tergantung usia juga tergantung dari kondisi tubuh. Kalau kondisi tubuhnya misalkan ada masalah di paru-paru, nah itu biasanya frekuensi pernapasannya jadi lebih tinggi atau nafasnya jadi cepat-cepat. Tuh. Atau kamu lagi kecapean, terengah-engah, ini juga karena kamu membutuhkan banyak oksigen sehingga nafasnya jadi lebih cepat-cepat. Oke. Nah, sekarang kita ke fase pernapasan. Apa ya fase pernapasan? Sebenarnya bernapas, ya udah yang kita tahu, udah kita napas-napas aja. Ternyata ya, fase pernapasan itu ada yang disebut inspirasi dan ekspirasi. Wah, apalagi ini ya. Jadi sesuai namanya, ini inspirasi bukan, wah, terinspirasi dari sesuatu, aku mendapatkan inspirasi. Nah, bukan. Jadi, dari kata respirasi itu tadi adalah bernafas. Nah, in ini artinya masuk dan ex artinya keluar. Jadi, inspirasi ini proses masuknya udara ke paru-paru, sementara ex adalah keluarnya udara dari paru-paru. Oke, jadi fase pernapasan kita ada 2 ya, memasukkan udara dan mengeluarkan udara. Nah, kemudian sekarang kita ke mekanisme pernapasan. Oke. Jadi ini jarang orang yang tahu atau jarang orang yang menyadari kita biasanya bernafas dengan pernafasan apa nih? Ada 2 ya. Yang pertama pernapasan perut atau diafragma. Ini melibatkan diafragma dan otot diafragma. Kemudian yang kedua pernapasan dada, tulang rusuk, dan otot antar tulang rusuk. Nah, biasanya normally kita bernafasnya pakai pernapasan dada nih. Oke, tapi kalau kita mau efisien, nah, pernapasan perut ini juga boleh dicoba untuk sesekali ya. Jadi misalnya dalam sehari, nah boleh nih kita menggunakan pernapasan perut. Kenapa? Karena pernapasan perut ini lebih efektif, kemudian itu menyehatkan dan membuat kita jadi rileks nih. Jadi mengobati stres-stres. Nah, pernapasan perut ini banyak digunakan nih untuk pada tahapan-tahapan dasar meditasi misalkan. Jadi coba kita duduk, kemudian bernafas dengan perlahan. Nah, dan gunakanlah pernapasan perut. Nah, biasanya ini mengurangi stres atau membuat kita jadi lebih rileks. Nah, gimana ya metode atau caranya bernapas dengan pernapasan perut atau pernapasan dada? Nah, sekarang kita cek ke pernapasan perut atau diafragma. Oke, jadi kalau pernapasan perut atau diafragma tadi menggunakan diafragma dan otot diafragma. Jadi diafragma itu yang ada di sini yang memisahkan antara bagian dada dengan bagian perut. Nah, di sini nih diafragma namanya. Oke. Nah, ketika fase inspirasi, otot diafragma ini akan berkontraksi
sini ya, berkontraksi. Jadi otot diafragmanya berkontraksi sehingga diafragmanya mendatar. Tuh. Kemudian rongga dadanya jadi membesar, tekanan udara di paru-paru jadi lebih rendah, kemudian akhirnya udara masuk. Nah, jadi teman-teman, udara itu mengalirnya mirip seperti air. Jadi kalau air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, nah udara mengalirnya dari tempat yang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Karena paru-paru di sini tekanannya lebih rendah dibanding tekanan udara di luar, sehingga akhirnya udara masuk nih ke dalam, gitu ya. Kemudian pada fase ekspirasi atau keluarnya udara, nah otot diafragmanya berelaksasi nih. Jadi kebalikan yang ini ya. Nah, ini otot diafragmanya berelaksasi. Apa itu kontraksi, apa itu relaksasi? Jadi kalau kontraksi itu ototnya menegang, sementara relaksasi ototnya mengendur, gitu. Nah, diafragmanya akibatnya jadi melengkung. Kalau di sini kan mendatar nih. Nah, lihat di sini ini jadi melengkung. Kemudian rongga dadanya jadi mengecil. Kenapa? Kemudian lanjutannya tekanan udara paru-parunya tinggi. Nah, karena tekanan udara di paru-paru lebih tinggi dibanding di luar, akibatnya udaranya akan mengalir nih keluar. Tuh ya. Jadi di sini ini adalah pernafasan perut atau diafragma. Kamu boleh coba misalkan kamu duduk dengan tegak. Nih cara bernafas perut, atau kamu tiduran kemudian lututnya ditekuk. Nah, taruh tangan kamu yang satu di dada, satu di perut. Nah, coba bernafas membuat perutnya itu naik turun, jangan dadanya yang naik turun. Nah, pernapasan perut ketika perut kamu naik turun, nah itu sebutnya pernapasan perut. Gitu ya. Coba supaya tadi bisa mendapatkan manfaat dari pernapasan perut. Oke, kita lanjut ke pernapasan dada. Nah, tadi normally ketika bernafas kita biasanya memang secara umum kita bernafasnya pakai pernapasan dada nih. Oke. Nah, ini sama aja mirip, tapi yang membedakan adalah otot dan tulang yang terlibat. Jadi pernapasan dada yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk dan tulang rusuk. Kalau tadi diafragma dan otot diafragma, ini tulang rusuk dan otot antar tulang rusuknya. Oke. Nah, inspirasi ini kan tadi fase memasukkan udara. Jadi otot antar tulang rusuknya ini berkontraksi sehingga tulang rusuknya terangkat tuh. Kalau di sini gambarnya ada tanda panah-panah ke atas gitu ya, karena dia terangkat. Nah, rongga dada membesar. Tekanan udara di paru-paru rendah sehingga akibatnya udara masuk ke dalam. Tuh. Ekspirasi juga sama, kebalikannya. Mirip sama yang tadi, tapi bedanya adalah otot dan tulangnya aja. Jadi otot antar tulang rusuknya relaksasi, tulang rusuknya turun nih, dipanah. Kemudian rongga dadanya jadi mengecil, tekanan udara di paru-paru tinggi, sehingga udara terdorong keluar. Tuh ya, jadi sama di sini. Intinya inspirasi adalah ketika ototnya berkontraksi, ekspirasi ketika otot berelaksasi. Gitu. Nah, inspirasi pada pernafasan perut ketika otot diafragma yang berkontraksi, pada pernafasan dada otot antar tulang rusuk yang berkontraksi. Ekspirasinya pada pernafasan perut otot diafragmanya yang relaksasi, kalau di pernapasan dada otot antar tulang rusuknya relaksasi. Gitu ya. Nanti di sini-sini sama, rongga dada membesar, yang ini rongga dada mengecil, itu sama. Cuma beda bagian 1-2-nya aja, otot sama nama tulangnya. Oke? Bisa ya, gampang ini. Mekanisme pernapasan. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, nah kalau di part yang pertama sebelumnya di bagian paru-paru ada informasi paru-paru kita ini menyerap oksigen sebanyak 250 ml per menit. Kemudian mengeluarkan karbon dioksidanya sebanyak 200 ml per menit. Nah, itu 1 menit loh ya. Nah, jadi berapa ya kira-kira sebenarnya daya tampung paru-paru kita? Kan nggak mungkin daya tampung paru-paru kita tak terbatas, tapi pasti ada batasannya.
Maka ini kita akan masuk ke bagian volume pernapasan. Oke, apa aja ya tentang volume pernapasan di paru-paru? Oke, yang pertama ada namanya volume tidal atau udara tidal. Apa itu tidal? Nah, tidal ini adalah volume udara yang masuk dan keluar pada pernafasan biasa. Jadi kalau kita nafas biasa, aktivitas biasa, nah yang keluar masuk disebutnya udara tidal atau volume tidal. Berapa besarnya? 500 ml pada dewasa muda. Nah, dari 500 ini, 300-nya sampai ke alveolus, sisanya ini ada di ruang-ruang saluran pernafasan. Jadi 150-nya ada di ruang-ruang saluran pernafasan. Oke, ini volume tidal. Sekarang kita ke komplementer atau udara komplementer, yaitu volume cadangan inspirasi. Sesuai namanya nih, cadangan inspirasi. Tadi inspirasi apa? Betul ya, jadi inspirasi itu memasukkan udara. Oke, volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi biasa. Jadi kan kita nafas biasa nih. Kita bernafas biasa, kemudian berapa banyak volume yang masih bisa kita masukkan secara maksimal itu disebutnya komplementer. Oke, kita nafas biasa, tapi paru-paru kita masih bisa memasukkan secara maksimal. Berapa sih maksimal yang bisa diterima paru-paru kita? Nah, ini besarnya adalah 1500 ml volumenya. Oke, ini komplementer disebutnya. Nah, lawannya komplementer namanya udara suplementer. Volume cadangan ekspirasi. Sesuai namanya ya, cadangan ekspirasi. Jadi kebalikannya si komplementer tadi, ini adalah volume udara yang masih bisa dikeluarkan secara maksimal setelah kita ekspirasi biasa. Setelah mengeluarkan nafas biasa, nah masih ada volume yang bisa dikeluarkan oleh paru-paru kita. Maksimalnya berapa? Yaitu 1500 ml. Sama ya angkanya dengan komplementer. Oke, jadi tidal 500, komplementer dan suplementer masing-masing 1500. Komplementer cadangan inspirasi, suplementernya cadangan ekspirasi. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini adalah residu atau disebutnya volume udara sisa. Sesuai namanya ya, residu itu artinya memang sisa. Apa maksudnya nih sisa ya? Oke, jadi volume udara yang masih tersisa di paru-paru setelah kita ekspirasi maksimal. Jadi kalau kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan nafas secara maksimal, kita keluarin semua ibaratnya gitu. Nah, apakah udaranya habis yang ada di paru-paru? Nah, ternyata tidak. Ya, kalau habis nanti kasihan sel-sel tubuh kita nggak bisa mendapatkan oksigen. Sel-sel tubuh tidak bisa mendapatkan oksigen, nanti akhirnya kita tidak bisa mengolah nutrisi menjadi energi. Balik lagi ke fungsi dari oksigen di dalam tubuh kita. Nah, jadi luar biasa nih, masih ada udara yang tersisa di paru-paru dan itu nggak bisa dikeluarkan. Tuh, ya. Nah, ini besarnya adalah 1000 ml. Tuh, namanya udara residu. Oke, kita lanjut sekarang ke kapasitas vital. Nah, kapasitas ya, sesuai namanya ini kapasitas. Jadi, volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah inspirasi maksimal. Tuh, jadi kita inspirasi maksimal. Nah, volume udara yang masih bisa dikeluarkan berapa itu disebutnya kapasitas vital. Nah, berapa besarnya? Jadi kapasitas vital ini merupakan gabungan dari udara tidal, komplementer, dan suplementer. Nah, ada yang masih ingat tadi udara tidal berapa? Komplementer berapa? Suplementer berapa? Betul ya, jadi tidalnya 500, komplementer 1500, suplementer 1500. Jadi kalau dijumlah, betul ya, 3500 ml. Oke, ini namanya disebut kapasitas vital. Lalu berapa kapasitas total paru-paru kita? Nah, ini yang udah total banget nih ya. Oke, jadi kapasitas total itu volume udara maksimal yang bisa ditampung paru-paru. Nih,
ya. Jadi benar-benar maksimal yang bisa tampung paru-paru namanya kapasitas total. Udah nggak bisa masuk lagi. Nah, kapasitas total ini merupakan penjumlahan dari kapasitas vital dengan udara residu. Kalau tadi kapasitas vital tidal ditambah suplementer tambah komplementer, tambahin lagi sama residu, maka disebutnya kapasitas total. Kapasitas vital tadi berapa? Diingat? Iya, 3.500, udara residunya 1.000, jadi totalnya 4.500 ml. Oke, tapi sekali lagi ini tidak semuanya sama ya, karena yang namanya volume pernapasan itu juga lagi-lagi bergantung dari usia, kondisi tubuh, jenis kelamin ya. Jadi ini secara umum pada dewasa muda seperti ini. Nah, sampai di situ dulu teman-teman. Nanti kita lanjutin di part ketiga, kita akan bahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan manusia. Setiap langkah yang kita ambil akan mempengaruhi masa depan kita. Karenanya, buatlah langkah-langkah terbaikmu. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.